Pernahkah Anda merasa jalan di tempat? Seolah-olah ada rantai tak kasat mata yang menghalangi Anda untuk bergerak maju, menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri. Seringkali rantai-rantai ini adalah kebiasaan kita sendiri, kebiasaan yang bahkan tidak kita sadari. Hari ini, kita tidak hanya akan berbicara tentang kebiasaan buruk, kita akan melihatnya melalui lensa stoicisme, filosofi kuno yang mengajarkan kita tentang kekuatan, ketenangan, dan kendali atas hidup kita sendiri. Kita akan mengupas 10 kebiasaan yang membuat Anda lemah. Dan yang lebih penting, kita akan belajar bagaimana segera menghilangkannya dari hidup Anda, menggunakan kearifan dari Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Sebagai permulaan, mari kita perjelas. Stoicisme bukanlah tentang ekspresi datar tanpa emosi atau menekan perasaan. Sama sekali bukan. Ini adalah filosofi praktis untuk kehidupan sehari-hari. Kaum Stoa percaya bahwa kita tidak bisa mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi kita selalu bisa mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Dan disinilah letak kekuatan sejati. Filosofi ini seperti sistem operasi bagi pikiran yang membantu kita menghadapi kekacauan dunia modern. Jadi, mari kita bongkar belenggu kelemahan pertama dan mungkin yang paling umum, kebiasaan mengeluh. Sepintas, ini tampak tidak berbahaya. Kita mengeluh tentang cuaca, internet lambat, atasan, atau tetangga yang bising. Ini menjadi semacam ritual sosial, cara untuk memulai atau menjaga percakapan. Wah, hari ini berat sekali, ya? Tapi apa sebenarnya yang tersembunyi di balik kata-kata itu? Setiap keluhan, bahkan yang terkecil sekalipun, adalah pernyataan tentang ketidakberdayaan diri. Ketika Anda mengeluh, Anda secara mental menyerahkan kendali atas keadaan emosional Anda kepada faktor eksternal. Anda menjadi korban. Saya bad mood karena hujan. Hari saya hancur karena seseorang mengucapkan kata-kata kasar kepada saya. Anda secara sukarela menyerahkan kemudi hidup Anda. Para Stoa melihat hal ini dengan cara yang sangat berbeda. Marcus Aurelius, kaisar filsuf, menulis dalam buku hariannya, "Pilih untuk tidak merasa tersinggung, dan Anda tidak akan tersinggung." Pikirkanlah, ini bukan ajakan untuk menekan emosi. Ini adalah seruan untuk menyadari bahwa ada ruang antara sebuah peristiwa dan reaksi Anda terhadapnya. Dan di dalam ruang itulah letak kekuatan Anda. Alih-alih membuang energi untuk mengeluh, seorang Stoa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan dengan ini? Tidak bisa mengubah cuaca? Ambil payung atau nikmati kenyamanan di rumah. Atasan memberi tugas yang sulit? Daripada mengeluh, pecah tugas itu menjadi langkah-langkah kecil. Keluhan berfokus pada masalah. Pendekatan Stoa berfokus pada solusi. Berhentilah menjadi komentator pasif dalam hidup Anda. Jadilah penulis aktifnya. Ini adalah langkah pertama dan terpenting untuk menemukan kekuatan batin. Baik, mari kita lanjutkan. Kebiasaan berikutnya yang menguras energi kita adalah terus-menerus mengkhawatirkan masa depan. Kita ini seperti sutradara film bencana di kepala kita sendiri. Kita menghabiskan berjam-jam memutar ulang skenario-skenario terburuk yang pada akhirnya 99% tidak pernah terjadi. Bagaimana kalau nanti wawancaraku gagal? Bagaimana kalau aku tiba-tiba sakit? Bagaimana kalau orang-orang jadi mikir yang jelek-jelek tentang aku? Dialog batin yang tak ada habisnya ini bukan cuma sekadar suara latar. Ini adalah vampir mental. Ia mencuri energi Anda, fokus Anda, dan kebahagiaan Anda di momen sekarang. Mencemaskan masa depan itu ibarat membayar cicilan bunga pinjaman yang mungkin belum tentu pernah Anda ambil. Dan disinilah para stoik atau filsuf Stoa menawarkan salah satu alat mereka yang paling ampuh, yaitu dikotomi kontrol. Kedengarannya rumit, tapi intinya sebenarnya sangat sederhana. Coba bagi semua hal dalam hidup Anda menjadi 2 kolom. Di kolom pertama, tuliskan hal-hal yang bisa Anda kontrol sepenuhnya. Di kolom kedua, tuliskan hal-hal yang sama sekali di luar kendali Anda. Misalnya,
Anda tidak bisa mengontrol kemacetan lalu lintas, tapi Anda bisa mengontrol kapan Anda berangkat. Anda tidak bisa mengontrol keputusan atasan tentang promosi jabatan, tapi Anda bisa mengontrol kualitas kerja dan persiapan Anda. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengarahkan 100% perhatian dan energi kita hanya pada kolom pertama. Sedangkan kolom kedua, kita terima saja sebagai suatu kenyataan. Sama seperti kita menerima cuaca di luar jendela. Begitu Anda menguasai keahlian ini, Anda akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Kecemasan Anda akan mereda, dan pikiran Anda akan menjadi lebih jernih serta terfokus. Sekarang, mari kita bicara tentang sebuah kebiasaan yang di era digital ini sudah menjadi wabah yang nyata, yaitu perburuan tiada henti akan validasi dari orang lain. Kita mengukur harga diri kita dengan jumlah like, jumlah pengikut, dan pujian dari orang lain. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk memilih foto yang sempurna, atau memilah-milah setiap kata dalam pesan, hanya karena takut salah bicara. Kita berubah menjadi bunglon, yang warnanya akan berubah tergantung siapa yang sedang melihat kita. Namun, perburuan akan pengakuan ini adalah jalan licin menuju kelemahan. Mengapa? Karena Anda secara sukarela menyerahkan kendali atas perasaan diri Anda kepada orang lain. Suasana hati Anda akan melompat-lompat naik turun hanya karena komentar acak atau tatapan sinis. Anda berhenti menjadi kapten kapal Anda sendiri dan menjadi sepotong kayu kecil yang terombang-ambing di lautan opini orang lain. Ini membuat Anda rentan dan bergantung. Pendekatan stoik di sini sangat berbeda. Seorang stoik mencari validasi hanya dari satu orang, dirinya sendiri. Mereka membangun harga diri bukan dari kemilau eksternal, melainkan dari inti batin, dari prinsip dan kebajikan mereka. Seperti yang dikatakan Seneca, lebih baik pantas mendapatkan pujian tanpa pernah menerimanya, daripada menerima pujian tapi sebenarnya tidak pantas. Yang penting bukan apakah Anda dipuji, melainkan apakah Anda layak menerima pujian itu. Mulailah mempraktikkan ini mulai hari ini. Sebelum membuat keputusan, tanyakan pada diri Anda, bukan apa yang akan orang lain pikirkan tentangku, melainkan apakah ini sesuai dengan nilai-nilaiku? Ketika Anda berhenti mencari tepuk tangan dari luar dan mulai mendengarkan kompas batin Anda akan menemukan kebebasan dan kekuatan yang luar biasa. Mari kita beralih ke pembahasan tentang emosi, atau lebih tepatnya, ke kebiasaan kita untuk langsung bereaksi terhadapnya. Bayangkan situasinya, Anda sedang berkendara, lalu tiba-tiba ada orang yang menyalip dengan ugal-ugalan atau memotong jalur Anda. Apa reaksi pertama Anda yang otomatis muncul? Kemungkinan besar itu adalah luapan amarah, keinginan untuk membunyikan klakson atau meneriakkan sesuatu, atau rekan kerja Anda di kantor melontarkan komentar yang pedas atau menyakitkan. Dan kini, sepanjang hari Anda terus-menerus memutar ulang kejadian itu dalam pikiran, merasa sakit hati dan kesal. Reaksi impulsif terhadap rangsangan eksternal ini adalah tanda kelemahan. Ini berarti siapapun, bahkan orang asing atau kejadian tak terduga, bisa menarik tali Anda dan mengendalikan suasana hati Anda. Anda menjadi seperti boneka yang digerakkan oleh keadaan. Anda tidak mengendalikan emosi Anda, mereka yang mengendalikan Anda. Lalu, apa yang ditawarkan oleh para Stoa? Mereka menekankan pentingnya jeda. Epictetus mengajarkan bahwa selalu ada jeda singkat antara suatu peristiwa dan reaksi kita terhadapnya. Ini adalah ruang untuk memilih, dan justru dalam ruang inilah terletak kebebasan dan kekuatan kita. Pada momen ini, kita bisa menyerah pada reaksi otomatis yang naluriah atau membuat pilihan yang sadar. Ketika Anda merasa amarah atau sakit hati mulai menguasai diri, berhentilah sejenak. Ambil napas dalam-dalam. Tanyakan pada diri Anda, apakah kejadian ini benar-benar sepadan dengan ketenangan batin saya? Dan apakah reaksi marah saya akan membantu menyelesaikan masalah? Dalam kebanyakan kasus, jawabannya adalah tidak. Dengan belajar menciptakan jeda ini, Anda tidak lagi menjadi budak emosi Anda.
Anda akan mulai memilih reaksi Anda, dan dengan demikian juga kondisi mental Anda. Dan itu adalah kekuatan super yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita bicara tentang kenyamanan. Masyarakat modern kita terobsesi dengan kenyamanan. Kita berusaha menghindari ketidaknyamanan sekecil apapun. Terlalu dingin, kita nyalakan pemanas. Terlalu panas, kita hidupkan AC. Makanan harus cepat saji, informasi mudah dicerna, dan jalan yang kita tempuh harus yang paling singkat. Kita hidup dalam rumah kaca, dan ini membuat kita sangat rapuh. Terus-menerus berada di zona nyaman, itu ibarat hidup tanpa latihan. Otot-otot akan melemah dan daya tahan tubuh menurun. Sama halnya, kekuatan tekad kita, kemampuan kita menghadapi kesulitan juga akan melemah. Ketika hidup tak terhindarkan melemparkan masalah nyata kepada kita, seperti penyakit, kehilangan pekerjaan, atau konflik, kita sama sekali tidak siap menghadapinya. Kita mudah runtuh, karena sudah terbiasa dengan kondisi rumah kaca. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, mereka mempraktikkan apa yang disebut ketidaknyamanan sukarela. Ini bukanlah bentuk masokisme. Ini adalah latihan untuk menguatkan jiwa. Seneca, salah satu orang terkaya di Roma, secara berkala mengenakan pakaian sederhana, makan makanan yang paling hemat, dan tidur di lantai yang keras. Mengapa? Untuk mengingatkan dirinya bahwa ia bisa bertahan menghadapi kesulitan. Untuk memahami bahwa untuk kebahagiaan, kita membutuhkan jauh lebih sedikit dari yang kita kira. Anda tidak perlu tidur di lantai, tapi Anda bisa memulainya dari hal kecil. Cobalah mandi air dingin, berjalan kakilah daripada naik taksi. Hindari gula atau media sosial selama sehari. Setiap ketidaknyamanan kecil yang disadari ini ibarat satu kali push up untuk kekuatan tekad Anda. Anda sedang menempa jiwa Anda dan membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda lebih kuat daripada keinginan Anda akan kenyamanan. Ini membuat Anda lebih tangguh dan mempersiapkan Anda menghadapi badai kehidupan yang sesungguhnya. Kebiasaan berikutnya yang seringkali mengurung kita dalam belenggu pikiran adalah hidup dalam bayangan masa lalu. Kita terus-menerus memutar ulang dalam benak kita kesalahan-kesalahan lama, rasa sakit hati, dan kesempatan yang terlewatkan. Pikiran-pikiran seperti, andai saja dulu aku bertindak berbeda. Mengapa dia memperlakukanku seperti itu? Atau, bagaimana bisa aku sebodoh itu? Terus menghantui. Hidup di masa lalu ibarat mencoba mengemudi maju sambil terus melihat kaca spion. Anda tidak akan melihat jalan di depan, berisiko mengalami kecelakaan, dan tidak akan pernah mencapai tujuan Anda. Beban pikiran dari masa lalu ini akan menguras energi Anda. Ia merampas semangat Anda untuk masa kini dan menghalangi Anda membangun masa depan. Anda seolah menyeret ransel berisi batu yang berat, dan setiap langkah terasa semakin berat. Kaum Stoik menawarkan penawar yang ampuh untuk kebiasaan ini, yaitu prinsip terkenal, memento mori, ingatlah akan kematian. Sekilas, ini mungkin terdengar suram, namun sesungguhnya ini adalah salah satu prinsip paling membangkitkan semangat hidup. Kesadaran bahwa waktu kita terbatas justru memaksa kita untuk menghargai satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki, momen saat ini. Masa lalu sudah tiada, tak bisa diubah. Masa depan belum tiba dan penuh ketidakpastian. Satu-satunya kenyataan yang ada adalah di sini dan saat ini. Tanyakan pada diri Anda, apakah terus-menerus mengungkit sakit hati lama ini benar-benar membantuku saat ini? Jawabannya sudah jelas. Daripada terus mengunyah masa lalu, alihkan energi Anda untuk melakukan apa yang bisa Anda lakukan di saat ini juga. Ambil pelajaran dari kesalahan itu dan lepaskanlah. Maafkan orang yang menyakiti Anda, bukan demi mereka, melainkan demi diri Anda sendiri untuk melepaskan beban ini. Hiduplah sepenuhnya di masa kini, karena inilah satu-satunya waktu yang benar-benar Anda miliki. Mari kita bahas kebiasaan yang mungkin sudah sangat akrab bagi kita semua, menunda-nunda pekerjaan. Ya, prokrastinasi.
Kita tahu ada telepon penting yang harus dilakukan, proyek yang perlu dimulai, atau janji ke gym. Tapi alih-alih melakukannya, kita malah berjam-jam scrolling, media sosial, menonton serial, atau sibuk dengan hal-hal yang sama sekali tidak penting. Kita berkata pada diri sendiri, aku akan mulai besok. Tapi entah mengapa, besok itu tidak pernah tiba. Penting untuk dipahami, prokrastinasi ini jarang sekali tentang kemalasan. Seringkali akar masalahnya adalah ketakutan. Ketakutan akan kegagalan. Bagaimana jika aku tidak berhasil? Ketakutan akan kritik. Bagaimana jika aku dihakimi? Atau ketakutan melihat tumpukan pekerjaan yang begitu besar hingga terasa mustahil untuk diselesaikan. Dengan menunda pekerjaan, kita mendapatkan kelegaan sesaat dari ketakutan tersebut. Namun, dalam jangka panjang, hal itu justru meningkatkan kecemasan dan rasa bersalah. Pendekatan Stoa terhadap masalah ini adalah berfokus pada proses, bukan pada hasil. Kaisar Marcus Aurelius selalu mengingatkan dirinya, lakukan apa yang harus kamu lakukan dan biarkan sisanya terjadi. Jangan pikirkan betapa besarnya tujuanmu. Jangan khawatirkan bagaimana orang lain akan menilainya. Cukup tanyakan pada dirimu, langkah terkecil apa yang bisa aku lakukan sekarang? Bukan menulis buku, tapi menulis satu kalimat. Bukan membentuk tubuh, tapi melakukan 10 squat. Dengan memecah tugas besar dan menakutkan menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikelola, kamu menghilangkan rasa takut dan penolakan. Para penganut Stoa mengajarkan bahwa perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Jangan menunggu inspirasi atau momen yang sempurna. Cukup lakukan satu langkah itu, lalu satu langkah lagi. Dalam tindakan yang konsisten dan disiplin inilah, bukan dalam penantian, terletak rahasia untuk mengatasi prokrastinasi. Sekarang mari kita bicara tentang kata-kata. Lebih tepatnya tentang kebiasaan kita membuang-buang kata-kata. Kita sering terjebak dalam gosip, obrolan kosong, dan perdebatan tak berarti di internet. Kita membahas kehidupan orang lain, mengkritik keputusan yang tidak bisa kita ubah, dan mengulang-ulang hal yang tidak penting. Kerap kali, ini dianggap sekadar cara membunuh waktu. Padahal kita sedang membunuh sesuatu yang jauh lebih berharga. Setiap kali kita terlibat dalam gosip atau obrolan negatif, kita mengotori pikiran kita sendiri. Kita membiarkan masuk negativitas, iri hati, dan penghakiman dari orang lain ke dalamnya. Ini ibarat kita dengan sengaja memilih untuk menyantap makanan di tumpukan sampah. Selain itu, ini adalah pemborosan besar energi paling berharga kita, energi mental. Energi yang seharusnya bisa kita arahkan untuk belajar, berkreasi, atau memecahkan masalah kita sendiri. Para Stoa, terutama Epictetus, sangat menekankan pentingnya berhemat dalam berbicara. Nasihatnya yang terkenal adalah, bicarakan hanya yang penting, atau diamlah. Ini bukan berarti kita harus menjadi sosok pendiam yang murung. Ini berarti kata-kata kita harus memiliki bobot dan tujuan. Sebelum mengucapkan sesuatu, tanyakan pada diri kita, apakah ini akan membuat percakapan menjadi lebih bermakna? Apakah ini bermanfaat bagi saya atau lawan bicara saya? Apakah ini membawa kebaikan atau justru kehancuran? Mulailah mempraktikkan ucapan yang penuh kesadaran. Hindari lingkungan atau perkumpulan di mana topik utamanya adalah gosip. Jika kita terjebak dalam percakapan semacam itu, ubah topik dengan sopan, atau cukup diam. Kita akan terkejut betapa banyak waktu luang dan kejernihan mental yang akan kita dapatkan. Kata-kata kita adalah alat yang ampuh. Gunakanlah untuk membangun jembatan, bukan menggali lubang. Mari kita telaah salah satu ketakutan yang paling melumpuhkan kita. Ketakutan akan kegagalan. Berapa banyak ide cemerlang yang akhirnya tidak pernah terwujud. Berapa banyak bakat luar biasa yang terpendam begitu saja? Berapa banyak orang yang menjalani hidup tanpa pernah berani mengejar impian mereka? Semua itu hanya karena satu kebiasaan, takut kalah. Kita begitu takut tersandung sampai-sampai kita memilih untuk tidak melangkah sama sekali. Ketakutan ini mengurung kita dalam sangkar mediokritas.
Kita memilih pekerjaan aman yang sebenarnya tidak kita sukai, bertahan dalam hubungan stabil namun tidak bahagia, dan menghindari setiap risiko. Kita mengira dengan begitu kita melindungi diri. Padahal kita justru merampas hal terpenting dari diri kita, pertumbuhan. Sebab pertumbuhan hanya mungkin terjadi di mana ada risiko, di mana ada kemungkinan kegagalan. Para Stoa menyarankan kita untuk membalikkan pandangan tentang kegagalan secara total. Bagi mereka, rintangan bukanlah akhir dari perjalanan. Rintangan itu sendiri adalah bagian dari perjalanan. Marcus Aurelius merumuskannya demikian. Hambatan dalam bertindak sebenarnya mendorong tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan itu sendiri. Apa artinya ini? Setiap kegagalan, setiap kesulitan, bukanlah alasan untuk berputus asa, melainkan itu adalah kesempatan untuk berlatih. Gagal dalam sebuah proyek? Bagus. Sekarang Anda tahu kesalahan apa yang tidak boleh diulang. Mendapat penolakan? Hebat. Ini adalah kesempatan untuk mengembangkan ketekunan dan ketahanan terhadap kritik. Menghadapi masalah? Luar biasa. Ini adalah teka-teki untuk melatih pikiran Anda. Kegagalan bukanlah vonis, itu hanyalah umpan balik dari kenyataan. Ia adalah guru yang paling berharga. Ketika Anda mulai melihat kesulitan bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai alat latihan untuk jiwa Anda, ketakutan akan kegagalan akan sirna begitu saja. Dan yang terakhir, kebiasaan paling berbahaya, karena seringkali tidak kita sadari sama sekali. Ini adalah kebiasaan hidup dalam mode autopilot. Bangun tidur, minum kopi, berangkat kerja melalui rute yang sama, mengerjakan tugas rutin, pulang ke rumah, menonton serial, lalu tidur. Begitu terus, hari demi hari, minggu demi minggu. Hari-hari melebur menjadi satu aliran abu-abu yang monoton, dan kita bahkan tidak menyadari bagaimana hidup ini berlalu. Hidup dalam mode autopilot adalah mati suri mental. Kita bereaksi terhadap berbagai peristiwa secara otomatis, mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan semata, tanpa pernah bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan penting. Apakah saya berada di jalur yang benar? Apakah saya bahagia? Apakah saya berkembang menjadi pribadi yang lebih baik? Kita bisa hidup seperti ini selama puluhan tahun, lalu suatu hari terbangun, dan dengan ngeri menyadari bahwa selama ini, ada orang lain yang memegang kendali hidup kita, bukan diri kita sendiri. Stoicisme pada intinya adalah filosofi kesadaran diri. Ini adalah seruan untuk bangun dan mengambil kendali penuh atas hidup Anda ke tangan Anda sendiri. Salah satu praktik utama bagi para penganut stoicisme adalah introspeksi malam hari. Setiap malam sebelum tidur, Seneca akan bertanya pada dirinya 3 pertanyaan. Kelemahan apa yang berhasil saya atasi hari ini? Apa yang saya lakukan dengan benar? Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Ini bukanlah mengorek-ngorek diri secara berlebihan atau mencela diri sendiri. Ini adalah audit yang jujur dan tenang atas hari Anda. Praktik sederhana ini akan menarik Anda keluar dari mode autopilot. Ini mendorong Anda untuk menganalisis tindakan Anda, memperhatikan kebiasaan Anda, dan secara sadar mengoreksi arah hidup Anda. Mulailah melakukannya malam ini juga. Luangkan hanya 5 menit untuk merenungkan hari yang telah berlalu. Dan inilah inti permasalahannya. Ke-10 kebiasaan ini, mulai dari mengeluh hingga hidup dengan mode autopilot, semuanya bermuara pada satu titik pusat. Sebuah kesalahan mendasar yang disingkap oleh filosofi Stoa. Kesalahan itu adalah pemahaman yang keliru tentang apa yang sebenarnya berharga bagi kita. Kita sering salah kaprah, mengira kebahagiaan kita bergantung pada hal-hal eksternal, seperti uang, status, pandangan orang lain, atau kenyamanan. Dan ketika hal-hal itu tak sesuai harapan, kita jadi lemah. Kita mengeluh, gelisah, bahkan marah. Namun, para Stoik mengajarkan kita, satu-satunya nilai sejati adalah kebajikan, yaitu karakter Anda, keputusan Anda, dan bagaimana Anda bereaksi. Itulah satu-satunya hal yang tak bisa direnggut dari Anda, oleh siapapun, kapanpun. Ketika Anda menyadari ini, situasi eksternal tak lagi bisa menguasai Anda.
Kegagalan menjadi pelajaran, penghinaan menjadi ujian ketenangan Anda. Ketidaknyamanan menjadi latihan. Anda berhenti menjadi boneka takdir dan menjadi nahkoda atas pikiran Anda sendiri. Melepaskan kebiasaan-kebiasaan ini bukan cuma tindakan sesaat. Ini adalah praktik harian, sebuah pilihan sadar untuk menjadi kuat, bukan lemah. Ini adalah perjalanan yang mengubah kekacauan hidup menjadi sebuah tarian yang teratur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini membuat Anda merenung, dukung dengan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pelajaran kebijaksanaan baru. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Dari ke-10 kebiasaan ini, mana yang paling familiar bagi Anda? Dan alat stoa mana yang akan Anda coba terapkan mulai hari ini? Tulis di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.